bersama sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI Suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di teras UMKM dan alhamdulillah kita hari ini akan bicara tentang kreativitas produk dan kemasan menembus pasar lebih luas. Seperti apa nanti kita akan berbincang dengan Ibu Siska Puspita, owner Mili Chips di siang ini. Kita menyapa dulu beliau yang hadir di studio kami. Assalamualaikum, selamat siang Bu Siska. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tas siang hari ini? Alhamdulillah. Wejiki, owner ini sahabat budaya. Jadi kita akan berbincang dengan owner dari Mili Chips sebentar saat lagi dengan ibu cantik ini. Nanti apa yang ada di produknya, bagaimana beliau itu memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Kita akan simak saat lagi. Kita dengarkan dulu satu keleng berikut ini.
untuk pertanyaan pertama itu kapan didirikannya Milicip deh. Iya. Jadi didirikannya itu Milicip dari tahun 2018. Itu juga dibangun dengan keiseng-isengan sebenarnya. Iseng. Iseng. Oh iya, maksudnya isengnya kenapa ini? Boleh diceritakan. Apa? Kita lihat keripik yang benar-benar Ya, Ah, awalnya iya. kita lihat keripik di jalan yang dijual itu yang bulat. Biasa Iya. ada dijual tuh di lampu merah, Iya. yang ditaruh gula merah. Nah itu Hmm. dari situ kita lihat. Terus iseng-iseng mungkin karena belum fokus, karena pada saat itu saya masih bekerja kantoran. Oh iya. Terus setelah begitu sempat juga vakum, sekitar 2 tahunan. Mhm. Nah setelah 2 tahun kebetulan saya sudah resign dari kantor. Mhm. Dan fokus kembali menjual di tahun 2021 deh, 2021. Mhm. Awalnya di situ mulai aktif kembali. Aktif menjual. Aktif menjual kembali 2021. 2021. Oke. Terus jadi motivasinya kenapa? Apa? Untuk Motivasinya. cari uang saja atau apa ini? Atau sekedar hobi atau bagaimana? Boleh, iya. Hobi juga. Hobi makan. Hobi makan ngemil ya. Emil. Terus kita lihat potensi singkong di Makassar itu kan melimpah. Oh iya. Tapi belum banyak olahannya. Mm-mm. Nah, kita dari situ kita buat nih Keripik. olahan keripik singkong. Mm-mm. Seperti itu nih kita namakan Milicip. Oh, Milicip. Kenapa mengambil nama Milicip? Itu sebenarnya pleset. Boleh diceritakan plesetannya Jadi kenapa? itu, Iya. Mili itu adalah awal katanya diambil dari miliarder. Oh, begitu, miliarder. Kita Ya, lalu harapan doa kita, semoga juga ini kita bisa jadi pengusaha yang miliarder. Amin. Ih, diaminkan ya kan? Amin, amin. Kan sebuah doa itu harus diaminkan begitu ya. Oke, baiklah. Nah, bagaimana Ibu Siska melihat bahwa penting kreativitas dalam mengembangkan produk UMKM agar mampu bersaing di pasar? Ini dalam bentuk rasa apa saja yang kita buat saat ini di produk Milicipta ini, atau keripik pisang ya? Ubi, iya, keripik ubi ini. Silakan. Kalau Rasa? kalau rasanya itu ada yang kita terus berinovasi sampai sekarang saat ini ada 6 rasa. 6 rasa. Ya. Apa itu rasanya? Jadi ada rasa original ya. Original. Rasanya yang tidak dikasih bumbu sama sekali. Mm-mm. Terus ada rasa barbecue, Iya. ada rasa balado pedas, keju dan jagung bakar. Jagung bakar. Oke. Terus yang mana yang paling digemari ini? Best seller gitu ya. Biasanya best seller kalau misalnya baru pemula, baru mau coba, baru mau tanya gitu. Ada pembeli yang apa? Pasti pembeli pertama pasti tanya rasa apa paling best seller. Iya, betul. Nah biasanya kita itu rekomendasikan rasa paling lumrah, paling Iya. ini rasa balado dan keju. Balado dan keju. Oh, you tahu. Oke, baiklah. Oke, sahabat budaya. Kembali lagi, Ibu Siska, seberapa besar pengaruh desain kemasan terhadap keputusan konsumen untuk membeli suatu produk, terutama produk tak ini? Boleh, silakan ceritakan dulu. Iya. Kalau menurut pengalaman kami, desain kemasan sangat berpengaruh ya Kak, karena itu merupakan hal pertama yang dilihat konsumen. Sebelum mereka mencoba isi produknya, kemasannya harus memang menarik, Iya. fungsional, dan dapat mendorong konsumen untuk membeli. Seperti itu. Oh, begitu. Jadi terus itu kemasannya sendiri kita yang punya ide atau apa nih? Iya. Ini dari berinovasi sebenarnya dari 2018 itu kan kemasan pertamanya cuma plastik bening. Oh iya. Terus karena kita rasa kayak tidak eye-catching gitu tuh, tidak terlalu ini dilihat. Menarik dilihat tidak ya. terlalu menarik. Akhirnya kita mencoba terus sampai dapat memang yang pouch yang fungsional, yang kedap udara yang bisa disimpan lama. Akhirnya seperti ini. Oh, jadinya Iya. begitu. Kayaknya mayoritasnya warna putih ya. Kenapa pilih warna putih kira-kira? Enggak, kalau putih kayaknya lebih menarik dilihat begitu ya. Kayak, Lebih bersih ya? lebih bersih, lebih clean Iya. dilihat. Iya.
apa ya, enak dilihat begitu ya, tidak terlalu norak begitu ya. Iya, kayaknya gambarnya tuh biasa tapi menarik begitu. Ya, karena Banyak tulisan bermain kecil-kecil warna bermain ya. warna itu di ini ya, Biasanya di kayak anak muda begitu ya. iya ya, Gen Z Iya, begitu Gen Z ya. begitu. Iya, iya kayaknya Jadi dia dibuat lebih lebih colorful. iya sih. Dia tidak full semua ini ya, packaging itu, tapi dia iya fokus di satu tempat Iya. tengah itu. Iya tahu. Oke. Jadi masih kelihatan juga ini tok anti. Angkat di dekat kita ya, masih kelihatan Masih apa? kelihatan Iya, ini, karena keripiknya. Kita pakai French window jadi masih kelihatan di dalam keripiknya. Iya, dan itu asli ya, original ya. Iya, foto sendiri begitu ya. Baiklah, baik, Bu Siska kembali lagi. Nah, apa saja langkah yang kita lakukan untuk menciptakan kemasan yang menarik sekaligus tetap fungsional begitu? Iya. Langkah yang kami lakukan adalah memahami dulu kebutuhannya konsumennya. Karena beberapa juga kita selalu dengar keinginannya konsumen. Iya. Jadi semisal ini biasa kan ada orang bilang enggak cukup Ki kalau seperti ini kemasannya karena 60 gram biasa sih mau. Iya. Atau biasa juga mereka punya toples sendiri di rumah. Iya. Nah, jadi kita itu juga bikin kemasan dalam berbagai ukuran. Jadi ada kayak paket seperti ini. Oh itu tuh, iya kasih lihat dulu, iya di kamera, iya boleh. Oh ya, iya dong, iya. Nah ada juga ukuran kiloan. Itu berapa itu? Itu berapa? Kalau yang di dalam kotaknya itu, iya. Ini ada dua. Dua isi berapa? dua. Isi dua, terus berapa gram di dalam? Boleh. Ini isi 100 gram. 100 Ini gram. 60 gram. Biasanya orang Iya. mau lebih ini toh kan Lebih banyak. lebih banyak. Agak apa ya? Agak perutnya agak besar Iya. begitu ya penampungannya. Biasanya dia mau suguhkan ke tamunya tuh. Biasanya Iya. dia punya toples PY itu tuh kita Iya, tahu Nah, besar yang raksasa itu. Nah, kita jual kemasan kiloan. Oh, ada? Ada. Oh, iya, Jadi tahu, dari ah. 300 gram sampai 1 kilo kita jual. Wow. Dan dengan toplesnya langsung disiapkan. Tidak. Cuman kemasan ini saja plastik. Kemasan plastiknya itu yang 1 kilo. 1 kilo. Iya, bukan toples begitu ya? Bukan. Oke, baik, kita melanjutkan. Nah, ini kan kalau bilang tentang desain kemasan, bagaimana cara tak menentukan desain kemasan yang sesuai dengan karakter produk dan target pasar yang kita inginkan begitu? Kalau kami melihat target pasar utama kami itu adalah anak muda, pekerja dan keluarga. Oh iya. Nah, karena itu desainnya Milicip kita buat lebih modern seperti tadi yang kita bilang. Pas dilihat lebih clean karena pouchnya warna putih, colorful, Iya. seperti itu supaya langsung menarik perhatian konsumen. Iya, jadi itu salah satunya. Terus kenapa apalagi namanya dia fokusnya tuh di keripiknya tuh gambarnya besar. Kenapa kita pilih gambar yang besar sekali Mana itu? Itu yang di tengah gambar pisangnya, keripiknya. Ini gambar realnya ini iya. pouch jadi Sengaja. transparan. Sengaja Iya, begitu. sengaja. Kenapa sengaja kita? Supaya kita lihat memang langsung keripiknya seperti ini modelnya. Supaya menarik perhatiannya lagi oh Iya di. kalau tersembunyi semua kayak gimana dia Iya pas di. dibuka baru dirasa. Iya tahu, oke lah. Baiklah, kita ke yang berikutnya lagi. Kalau bicara tentang produk tak, menurut kita ya, ini bagaimana pengalaman Ibu Siska? Apakah perubahan kemasan berdampak pada peningkatan penjualan? Bisa mungkin kita ceritakan ini. Awalnya kalau pakai yang kemasan blending seperti apa, terus kalau kemasan ini seperti apa, jualnya di mana saja? Boleh, silakan. Kalau perubahan kemasan itu signifikan sekali kalau dampaknya begitu. Iya. Kita coba-coba juga Bapak Di berapa kali dari plastik biasa yang bening itu terus makin kesini nah kita cari yang pouch seperti ini itu memang lebih positif dampak responnya. Penjualannya. Ya responnya konsumen katanya lebih Packaging. lebih Lebih cantik. lebih bagus. Iya, karena bisa dibawa-bawa kemana-mana. Bisa. Ini bisa dijadikan oleh-oleh. Iya, Nah, betul. biasanya orang jadikan ini hampers Hampers. persibaran. Iya tahu. Jadi pernah seperti itu. Kapan? Tahun berapa? Kira-kira? 2 tahun lalu atau baru-baru ini? Alhamdulillah berapa tahun? 3 tahun.
ya 3 tahun belakangan ini kita selalu jual. Iya, karena bagus mie packagingnya. Iya, karena kalau yang bening kan orang ngerasa bahwa kayaknya tidak menarik begitu ya. Kan kalau ada packagingnya seperti itu kan otomatis orang bilang ih cantiknya tahu wah. Bagaimana itu? Kan orang biasa tampaknya dari luar dulu deh cantik. Oh kalau cantik berarti rasanya pasti enak begitu ya. Kita menarik dulu perhatiannya konsumen. Iya betul. Dari mata turun ke hati. Iya. Iya. Oke, Bu Siska kita jeda dulu ya. Nanti kita akan bicara lagi lebih jauh tentang produk keripik singkong ini atau mili chips sahabat budaya. Saat lagi kita dengarkan dulu satu kelong berikut. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Kembali berbincang bersama Ibu Siska di siang hari ini, sahabat budaya, dan alhamdulillah kita masih bicara tentang milih chips ya. Baik, Bu Siska, kalau bicara tentang tantangan, nah tantangan apa yang paling sering Ibu Siska hadapi dalam mengembangkan produk dan membuat kemasan yang berkualitas? Silakan, Ge. Kalau dari pengalaman kami tuh kan, kalau iya. misalnya tantangan itu yang paling sering kita hadapi, Iya. itu bahan baku dan biaya produksi, Aha. terutama saat-saat ini Iya. karena beberapa naik nih barang-barang pendukung Mm-mm. seperti plastik, Iya, minyak goreng, Iya. itu paling tantangannya. tantangannya begitu, Dek. Terus kalau kemasan itu belinya di mana? Ini sekarang ini kita beli di marketplace. Marketplace. Lebih terjangkau harganya. Oh iya, kita biasa belinya tak berapa itu sampai maksudnya kita pesan tuh berapa banyak biasanya? Biasanya per bal kita pesan. Berapa dalam satu bal itu? Satu bal itu 1.000. 1.000, iya 1.000. Iya, berapa? 1.000 pieces, terus berapa harga kira-kira, kepo nih? Kepo. Iya kan? Iya. Kalau dulu kan masih sering beli offline di offline store di Makassar. Iya, Cuma oke. itu banyak sekali kenaikan harganya. Makanya kita cari solusi yang lain. Bagaimana caranya harganya tetap sama walaupun naik barang-barang. Iya. Iya, siapa yang mendesainkan kayak ini? Dari kita sendiri atau dari orang lain? Iya. Desain sendiri dari suami gitu ya. Oke. Terus ini sudah berapa kali mengganti desain atau tetap begitu terus? Begitu Kali ya. Dari 2018 itu berinovasi terus. Iya. pokoknya sampainya dapat yang menarik dan Iya. langsung eye catching kita lihat. Iya, oke, baiklah. Baik, nah ini kembali bagaimana Ibu berinovasi tanpa harus mengeluarkan biaya produksi kemasan yang terlalu besar. Kita tahu tadi itu plastik yang kita bilang. Apa itu yang kita inovasinya sampai diakali begitu ya? Tadi ada 1 kilo, ada berapa gram lagi? Ada 300 gram, 500 sampai 1 kilo. Bagaimana inovasi yang dibikin itu? Itu tadi kita dengar konsumen dulu tuh nanti maunya konsumen seperti apa begitu ya, kita berinovasi terus sampai dapat memang kemasan yang fungsional yang seperti itu. Iya. Ya. Dari sisi rasa bagaimana? Rasanya iya. tetap kita pertahankan. Kualitas rasanya juga kita tetap pertahankan tanpa mengubah tanpa mengubah, cuman kemasannya aja kita rubah-rubah terus ini. Oh iya. Inovasi rasa juga. Iya, inovasi rasa juga iya. Tapi kalau bicara tentang produk yang kita ini, produk singkong ini, kita belinya di mana ini bahan bakunya? Oh, bahan bakunya. Iya. Itu, dari petani. Iya, petani ubi ya. Oke. Kebetulan kampungnya beliau di Goa. Oh jadi Memang kita ada suruh kerja ya orang untuk memberdayakan orang-orang di kampung.
Oh ya, dari apa? Dari mesin juga ada. Oh jadi mesin itu yang kerja itu. Iya kan parut Iya. pakai mesin. Begitu. Jadi tapi dalam pemilihan produk bahan baku sendiri itu memang ada ciri khas dari ubi itu yang dipilih atau singkong itu. Yang penting ubi kayu karena kan diolah lagi kan. Oh diolah. Terus dijemur. Oh dijemur, iya. Oh tapi dalam pemilihan bahan baku kita sendiri yang terjun ke lapangan untuk belinya. Dulu iya, tapi sekarang sudah tidak ini, sudah autopilot ini. Autopilot. Autopilot. Pokoknya kita sudah serahkan ke orang di kampung. Oh begitu. Jadi kita di sini cuman kasih modal Iya. Segini, iya nanti dia yang kerjakan. Tapi kita biasa pergi juga ke tempat itu untuk melihat. Karena kan kampung. Oh iya pulang kampung ya berarti. Kalian jalan-jalan. Terus Iya. kan kita pick up itu juga kalau dia bilang sudah selesai baru kita ambil. Oh begitu. Jadi bukan di sini kita produksi di kampung. Kan memang harus lahan yang besar karena harus menjemur matahari kan. Iya juga ya. Terus kalau yang packagingnya juga dari kampung. Oh di sini. Di sini juga packaging. Tapi untuk mengolah itu memotong apa segala macam. Pokoknya di sini tinggal menggoreng terus langsung di packaging. Oh begitu. Siapa bantu Ki di rumah biasa? Suami yang bantu. Ada orang. Mertua. Oh ada mertua Pokoknya kita juga. memberdayakan ini keluarga. Oh begitu. ada memang orang yang adeta iya. Oh gitu. Tapi berapa kali kita produksi keripik pisang tak atau berapa kilo kita produksi setiap hari kah? Setiap minggu berapa kali kah? Boleh diceritakan? Iya tergantung orderan kan. Biasanya seminggu itu bisa 2-3 kali. Produksinya biasa hampir 200. 200 apa nih? 200 pieces. 200 pieces begitu? Wah, iya. Terus paling banyaknya kapan dipesannya nih? Saat kapan momennya? Lebaran kah, Natal kah, atau Imlek atau kapan? Musim-musim musim-musim hari raya. Hari raya. Hari raya. Lebaran. Lebaran. Oke, begitu ya. Oke. Tak biasanya berapa kilo biasa? Lebih banyak dari hari biasa gitu. 1 kilo, 3 kilo. Iya. Bukan kayak 3 kilo, bukan begitu. Pokoknya berapa kilo ya? 10-20 kilo. Puluhan kilo. Iya. Karena 100 kilo saja, 100 pieces saja itu bisa 10 ya. 10. Wah, kalau sehari biasa lagunya berapa banyak biasanya? Ini biasa kalau misalnya ini kan itu mungkin kalau dari kami ini pengalaman kan. Jadi ini repeat order. Rata-rata Repeat order. Jadi juga konsumen jual kembali. Karena jual kembali. Terjangkau sekali itu kan. Berapa dong? Kasih tahu harganya, kita tadi belum tahu harganya. Pegang dulu, kasih lihat ke kamera tahu. Seperti ini kan 10.000. Iya, berapa gram? 60 gram. Wah, yang satunya, yang packagingnya itu, yang kayak hampers begitu. Angkat kita kasih lihat kita. Iya. 55.000 sudah dapat 2 toples. 2 toples. Oh itu toples di dalam. Buka dulu supaya dilihat kita. Wah. Iya, dilihat. Oh iya. Wah, cantik ya. Iya. Jadi itu berapa harganya? Berapa gram? Iya, berapa gram? 100 gram. Harganya berapa? Harganya ini kalau satu paket iya. Itu 55.000. Tahu. Alhamdulillah. Jadi bisa jadikan hampers begitu ya. Bisa bawa pulang kampung. Iya, oleh-oleh. Kalau oleh-oleh sudah berapa banyak yang atau di mana saja sudah dijual tuh atau bawa pulang kampung kemana saja? Tidak ada offline-nya ini. Kami memang jual official saja di Instagram. Oh, official. Tapi ada yang sampai keluar daerah ya? Sampai di mana biasanya? Orang bawa tuh kayak siapa yang beli? Ke Australia. Pernah juga berapa kali pokoknya kalau bisa teman-teman ya dia bawa jadi-jadikan oleh-oleh. Iya, kemana? Surabaya, Jakarta, sampai ke sana aja. Keliling sampai di Dubai pernah ini nangkat. Iya tahu. Hampers begitu ya untuk orang-orang keluarga di sana ya. Iya. Wah. Keluarganya.
Alhamdulillah. Oke. Tapi ngomong-ngomong, ini sudah punya izin apa saja atau di retail mana saja atau di toko-toko mana saja dijual? Boleh? Kalau retail di toko-toko mana yang terjual saya Belum ada. kasih masuk ya. Iya. Tapi kalau izinnya apa saja yang sudah ada legalitasnya? Alhamdulillah. Apa? Sudah ada PRT-nya, Iya. sertifikat halalnya. Iya tahu. Sudah ada NIB-nya juga. Iya. Itu siapa yang urus biasanya? Dari mana? Oh, beliau suami. Dibantu dari pihak pemerintah juga. Pemerintah. Pemerintah. Iya. Iya. Dinas apa? Dinas Untuk koperasi. sertifikat halal, di mana? Kampus. Oh, iya. Tapi Iya. banyak itu beberapa kita biasa dengar untuk sertifikat halal biasa bisa diakses Iya. terus biasa juga Online gratis. gitu ya, gratis deh. Memang sekarang kayaknya pemerintah itu mendukung produk UMKM untuk bisa maju begitu ya, bersaing begitu ya. Oke, baiklah kita ke yang berikutnya. Ini sampai yang mana kata tadi? Seberapa penting mengikuti tren pasar dan preferensi konsumen dalam mengembangkan produk maupun kemasan? Ya, seberapa penting menurut Tak itu? Penting sekali ya. Iya, penting sekali Karena eh, supaya keripiknya tidak lempem mungkin atau apa ini? itu Iya, karena kan kalau biasa itu kalau kemasannya tidak bagus kan dia biasa apa namanya cepat tidak kriuk mie. Iya. kalau ini ganti tahan sampai 2 bulan. Oh, tahan sampai 2 bulan. Tahan sampai 2 bulan karena ini dia packagingnya memang sudah pakai mie packaging aluminium foil. Jadi dia memang kedap udara. Oh iya. Tahan. Tahan sampai 2 bulan. Oke. Tapi di rumah tak itu siap memang, Mi? Iya, selalu ready. Oh, di mana dulu alamatnya boleh diberitahukan? Alamatnya itu Jalan Jipang Raya. Jipang Raya. Jalan Jipang Raya Kompleks Bumi Palem. Nah, di situ nanti kita tanya ke security di mana di sini milih chip. Iya. Nah, tahu ke. Iya, Karena tahu. kan mundur-mundur Ji. Oh, di tengah jalan jadi. Tonji. Enggak tonji tapi Masuk perumahan. masuk perumahan. Tapi dapat jadi di Google Maps ada Ji. Ada dong. Oh, ada. Ada di Google Maps ya paling. Oke, baik. Nah, yang berikutnya apa sebenarnya menurut Tak peran media sosial ini dalam atau marketplace lah dalam memperkenalkan produk dengan kemasan yang lebih menarik kepada pasar yang lebih luas? Iya, silakan Ki. Perannya sosial media kan karena selama ini juga kita menjangkau konsumen lewat sosial media, lewat Instagram. Iya. Orderannya juga yang masuk konsumen itu lewat WA, DM, Instagram. Kalau saya sih menurut memang sangat penting karena di situ bisa konsumen lihat gitu Betul. dari situ. Apa yang kita tampilkan di ini di Instagram biasa storytelling tak kah atau di belakang layarnya cara membuatnya ini ya. Konten harian paling kan kalau lagi produksi kah atau memang lagi ada event kah kita kontenkan. Tapi paling sering itu memang konten harian produksi. Iya. Jadi kalau pada saat produksi di live kan. Live juga sih. Oh, tapi direkam Iya. baru dimasukkan ke Instagram. Oh, gitu. Di TikTok juga menjual belum? Belum saat ini. Jadi Instagram dan Facebook sih. Facebook juga ada. Oh iya, Instagram atau dan WA. Instagram dan WA. Tapi lebih banyak di mana kalau orang membeli? WA atau Instagram? Dari Instagram. Dari Instagram lebih banyak juga ya. Oh begitu. Ya, orang kenalnya sekarang media sosial tuh sekarang di ujung jari begitu. Kita cari apa-apa pasti lewat Instagramnya dulu. Iya, betul. Tidak ini. Oh iya, tapi siapa yang biasa membalas kalau di media sosial? Suami atau kita sendiri yang membalas? Oh kita. Oh, yang promo di Instagram juga kita. Wah, jadi Bu Siska itu semua ya pegang itu media Pokoknya sosial. berapa rangkap nih? Ya gajinya lebih besar kayaknya ya. Oke, baiklah. Oke, jadi kalau biasa di media sosial sendiri kita biasanya event-event begitu yang kita tampilkan. Nah, biasa ada komentar-komentar tidak dari pelanggan tak bilang, ya tahu enak dan lain sebagainya, boleh? Kalau enak iya selalu dia bilang, cuman lebih ke unik gitu. Oh iya. Itu karena ini mungkin olahan ubi. Biasanya kan mindsetnya itu ubi, keripik
hub itu yang keras tuh Iya, yang ada di jalan tuh, betul, yang agak robot-robotan, tebal, iya. Nah ini sudah diolah lebih crunchy, lebih effortless, mungkin orang bilang untuk dikunyah begitu, jadi bisa untuk ini apalagi orang-orang berumur. Oh boleh, bisa ya. Jadi kalau giginya tinggal sedikit, mohon maaf ya, itu bisa mengkonsumsi juga ya. Untuk ini ngomong dari nenek tuh biasa. Iya. Anu giginya. Apalagi kalau musim bola sekarang kan banyak pasti yang pesan nih. Banyak-banyak ini yang keluar nih sekarang ya. Lagi lagu-lagunya ya. Iya, iya. Dari teman-teman juga banyak yang beli. Iya, nah dari teman-teman orang-orang dekat dulu ini ganti. Sekarang alhamdulillah Iya. lebih luas. Lebih luas ya. Oke, baiklah. Nah, apakah ada strategi khusus agar produk tak ini mampu bersaing dengan produk dari merek-merek besar yang ada? Silakan Ki. Kalau strategi khusus itu yang kami terapkan nanti di industri makanan ringan itu yaitu satu, kita jaga konsisten rasanya. Yang kedua dari segi layanan, paling lebih cepat, fast respon lah ya. Dan ketiga yang tidak kalah pentingnya itu harganya yang terjangkau. Itu. 10.000 bisa bikin ngemil. Iya. Seperti ini. Biarpun dibilang apa ya namanya singkong, tapi ada itu bahan-bahan cerita yang membuat singkong itu habis di mulut gitu ya. Tanpa terasa itu ya. Oke, baiklah, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali selepas yang berikut ini. Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan? Itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin. Terus kenapa Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua. Ah, masa sih? Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung. Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu? Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah. Oh, jadi beneran bisa ya Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda? Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang. Langit itu luas, semua boleh. Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, sahabat budaya masih bersama Ibu Siska, dan kita mau tahu dulu event-event apa saja yang sudah kita ikuti selama ini untuk meningkatkan mungkin penjualannya dan pengenalan terhadap produk Billy Chips ini. Iya, silakan Ki. Yang selama ini yang biasa kami ikuti itu eventnya dari pemerintah. Dari pemerintah. Beberapa juga kita ikuti pelatihannya dari pemerintah. Oh begitu. Sudah berapa kali atau baru-baru ini ada ikut event tidak? Banyak ya. Dari 2 tahun belakangan ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali dia panggil untuk isi acaranya. Acara-acara pemerintah ya. Biasa ada tenan-tenan khusus untuk pamerkan ini apalagi UMKM lokal. Begitu ya. Apalagi kan kalau singkong itu kan itu yang tadi saya bilang banyak sekali dijual di Makassar, banyak di daerah juga begitu yang kita beli. Oke, baiklah. Oke, kembali lagi kalau bicara tentang dukungan ya, menurut Ibu Siska sendiri, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan usaha tak untuk meningkatkan kualitas produk dan kemasan? Silakan Ki. Kalau dari saya itu yang sangat dibutuhkan itu pelatihan ya, pelatihan branding, desain kemasan,
akses permodalan, pendampingan bisnis seperti itu, karena memang penting sekali sebenarnya ganti kalau misalnya kita ikut pelatihan seperti itu, kayak sadar apa sebenarnya tujuannya kita bikin usaha seperti ini, lebih kita kenal pelatihan apa yang paling kita butuhkan, manajemen keuangan apakah kemarin sudah ikut kelas finance-nya. Oh iya, karena biasa tuh susah ibu-ibu ya, mengatur yang ukurannya harusnya dapur atau ukurannya untuk Karena UMKM masih campur ya itu pelatihan seperti itu bikin kita ternyata tidak bisa. Iya. Dicampur pun juga dicampur harus didetail. Oh begitu, harus ada rincian-rinciannya. Karena ibu-ibu tuh biasanya kalau dia bilang banyak, banyak uangnya tuh, pakai mie dulu deh, nanti diganti, padahal tidak ganti-ganti itu. Padahal itu uang sahal. Iya itu kesusahannya ya. Tapi alhamdulillah selama ini bagaimana berjalan setelah ikut pelatihan? Lebih berkarakter mungkin. Pintar mengatur, lebih pintar mengatur lagi. Iya, agak seke-seke juga memakai uangnya nih. Lebih berpikir sebenarnya. Ternyata uang usahaku ini saya pakai. Iya. Pokoknya memang penting sekali itu pelatihan. Iya. Tapi ini pernah tidak kesusahan dalam nombok modal begitu? Keseringan. Karena dulu sering, tapi sekarang alhamdulillah setelah ikut pelatihan itu lebih terstruktur Mil. Oh begitu. Jadi bisa mengatur itu keuangan. Jadi kita yang ngatur sendiri keuangan tak? Saya kira ada orang. Merangkap. Ih mahal itu loh. Kalau kita merangkap merangkap menjual misalnya merangkap keuangan tuh mahal di biayanya. Iya, admin juga. Mahal banyak. Berarti gajinya 3 kali lipat nih sebenarnya. Oke, baiklah. Ibu Siska yang terakhir closing statement untuk topik kita di hari ini tentang kreativitas produk dan kemasan menembus pasar lebih luas. Silakan Ki. Kayak pelaku UMKM itu memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi nanti. Namun agar mampu bersaing di industri ekonomi, pelaku UMKM juga harus terus berinovasi, menjaga kualitas dan berani beradaptasi dengan perkembangan pasar. Pokoknya jangan mikir takut memulai dengan skala kecil, karena dari kecil itu insya Allah jadi besar. Oke, terima kasih banyak Ibu Siska sudah hadir bersama kami di studio Perempat RRI Makassar. Sukses untuk usahanya, amin. Semakin banyaklah yang memesan ya. Oke lah, sampai jumpa. Terima kasih sama kan. Iya deh. Diundang hadir ke RRI Pro 4 Makassar. Iya sama-sama ya pokoknya. Sampai ketemu lah pokoknya lain waktu ya. Sukses ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Siang Pro 4 Makassar.